Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri sekalian, kelas 7 SMP Ar-Risalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian, memberikan kesehatan kepada kalian dan keluarga kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita dalam pelajaran dalam pelajaran akidah, dalam pelajaran akidah yang dimana kita akan meneruskan materi kita di kesempatan ini. Terakhir, yakni sebelum UTS, kita bahas tentang 3 permasalahan yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin. Berkata penulis rahimahullah, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu masaili salasi wal amalu bihinna. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana," dan seterusnya. Bahwa pelajaran yang pertama yang wajib dipelajari yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita sia-sia. Tetapi Allah mengutus para rasul, dan siapa saja yang taat kepada rasul masuk ke dalam surga, dan siapa saja yang maksiat kepada rasul maka dia akan masuk ke dalam neraka. Itu permasalahan yang pertama. Kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua, as-saniyatu. Berkata penulis rahimahullah, "Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun." Bisa dilihat di sini saya blok ya. Nah, ini matannya. Yakni artinya adalah yang kedua, permasalahan kedua, bahwa Allah tidaklah ridho dengan perbuatan syirik kepada siapapun dalam ibadah kepadanya, baik syirik kepada malaikat yang didekatkan dan tidak juga kepada nabi yang diutus. Ngerti ya? Terus, waddalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, ini dalilnya adalah dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid tersebut adalah milik Allah. Maka jangan kamu menyembah apapun di dalamnya selain kepada Allah. Kita akan tulis syarahnya. Nah, tugas kalian sekarang yang pertama tulis. Ini yang saya blok ya di sini. Nah, tulis sama kalian. Nomor 1. Inti permasalahan ini atau inti permasalahan yang kedua ini adalah batilnya perbuatan syirik dalam ibadah. Ini ibadah maksudnya ibadah ya, salah nulis nih. Batilnya perbuatan syirik dalam ibadah. Batil maksudnya itu salahnya perbuatan syirik dalam ibadah. Ya, ini kalau yang berbuat syirik berarti salah gitu ya maksudnya. Dalam poin yang kedua ini intinya adalah batilnya perbuatan syirik dalam ibadah. Kok bisa batil? Dilihat tuh penjelasan di bawahnya. Karena ibadah adalah hak Allah, dan hak-hak Allah tidak boleh ada syirik atau sekutu di dalamnya. Sebagaimana yang telah kalian pelajari sebelumnya dalam pembagian tauhid. Ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nah, semuanya itu adalah hak Allah. Rububiyah adalah hak Allah, uluhiyah adalah hak Allah, asma dan sifatnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka ini dinamakan dengan syirik dan tidak boleh, haram hukumnya. Seperti itu. Makanya Allah tidak ridho dengan perbuatan syirik. Nah, ini maksudnya apa? Syirik dalam uluhiyah di sini. Uluhiyah itu berkaitan dengan ibadah. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dulu, bahwa ini maksudnya adalah tentang syirik dalam uluhiyah. Karena uluhiyah itu adalah hak Allah untuk diibadahi. Maka kalau ada yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam ibadah. Terus setelahnya, nomor 2. Nah, ini juga sama kalian ditulis. Silakan di pause dulu videonya, tulis dulu nih. Nomor 2, penjelasan tentang dalil. Makna dari firman Allah, wa annal masajida lillah, dan masjid-masjid itu milik Allah.
Kata al-masajid memiliki 3 makna. Jadi memiliki 3 makna kata al-masajid itu, masjid-masjid. Memiliki 3 makna kata para ulama tafsir. Yang pertama, nih tulis sama kalian. Bangunan masjid. Makna yang pertama adalah bangunan masjid yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya ma'ruf ya, seperti masjidnya Mus'ab bin Umair misalkan yang ada di Makarim, atau Masjid Nabawi, atau Masjid Al-Haram yang ada di Mekah dan Madinah, kemudian Masjid Al-Aqsa, Masjid Quba dan yang sebagainya. Nah, itu makna dari masajid. Jadi bangunan-bangunan masjid tersebut adalah milik Allah. Itu makna yang pertama. Wa annal masajida lillah. Maksudnya apa? Bangunan-bangunan masjid itu milik Allah. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah dari kata al-masajid, yaitu anggota badan yang digunakan untuk sujud. Apa saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala al-jabhah wa yushiru biyadihi ila anfihi min jabhihi ila anfihi. Kemudian kata Ibnu Abbas, wal yadain wal qadamain, wal yadain, kemudian apa? Rukbatain, dan juga atrafu al-qadamain. Atrafi al-qadamain. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Dan beliau mengisyaratkan dari jidat, ya, dengan tangannya itu menunjuk kepada jidat sampai hidung. Nah, ini 1. Kemudian apa? Kedua tangan. Berarti ada berapa? Ada 3. Kemudian kedua lutut. Ada berapa? 3 tambah 2, 5. Kemudian atraful qadamain, ujung-ujung jari kaki. Ini kan masuknya 2 jadinya. Jadi 7 semuanya. Muka dihitung 1, 2 tangan, 3 ujung lutut jadi 5. Kemudian yang terakhir jadi 7, yaitu ujung-ujung jari jemari. Nah, ini semuanya adalah milik Allah. Jadi makna yang kedua dari firman Allah, wa annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya apa? Bahwa anggota badan untuk sujud itu adalah milik Allah. Kayak gitu. Kemudian makna yang ketiga, arti dari masjid di sini adalah bumi sepenuhnya. Kok bisa? Karena apa? Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Dan Allah jadikan bumi bagi diriku sebagai masjid seluruhnya, wa tuhuran, dan alat untuk bersuci. Jadi seluruh dunia itu bisa digunakan untuk salat dimanapun, kecuali di beberapa tempat yang terlarang, yang kalian nanti akan belajar dalam pelajaran fikih. Jadi yang kedua, atau makna yang ketiga dari firman Allah, wa annal masajida lillah, maksudnya apa? Bahwa bumi itu milik Allah. Itu ada 3 maknanya, dan semuanya masuk, tidak berkontradiksi, tidak bertolak belakang, ya, sama maknanya semuanya. Nah, itu 3 makna dari al-masajid. Kemudian poin yang selanjutnya, poin B dari yang nomor 2 adalah menjelaskan firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya, di dalam masjid-masjid tersebut, selain kepada Allah. Nah, di sini dilihat dalam firman ini terdapat larangan untuk menyembah, beribadah kepada selain Allah. Maka dengan demikian memberikan arti bahwa ibadah hanya milik Allah. Kita dilarang untuk beribadah kepada selain Allah. Berarti apa? Kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, seperti itu. Jelas ya? Untuk poin yang nomor 2, intinya adalah tentang salahnya perbuatan syirik. Berarti yang benar itu apa? Tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.